Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'u wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والغرب ثواب سبحانه وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, syukur kita ucapkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi ula. Di pagi hari ini kembali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita, menjumpakan kita di dalam majelis yang mubarak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rezeki keistiqomahan kepada kita. Mudah-mudahan dengan berkat kita menuntut ilmu, Allah berikan taufiknya kepada kita, Allah memberikan hidayahnya kepada kita, dan mudah-mudahan berkat menghadiri majelis ilmu, mudah-mudahan urusan kita semuanya dipermudah oleh Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, menyambung pengajian kita. Nah, ini masih kemarin membahas tentang bayan fadilatul istighfar. Nah, ini masih membahas tentang keutamaan dan rahasia-rahasia di balik zikir istighfar. Wa qala alaihi salatu wassalam, ala ukhbirukum bidaikum wa dawaikum, ala inna da'ukumudz dzunub wa dawa'akumul istighfar. Nah, ini hadis riwayat daripada Al-Imam Al-Baihaqi. Hadis riwayat daripada sahabat Anas bin Malik. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala Rasulullah itu sedang bersama dengan para sahabat. Nah, Nabi mengatakan, apa kata Rasul? Rasul mengatakan, ala ukhbirukum bidaikum wa dawaikum. Aku, kata Rasul, akan menyampaikan kepada kalian itu apa penyakit kalian dan apa obat dari penyakit tersebut. Ala inna da'ukumudz dzunub wa dawa'akumul istighfar. Maka Nabi mengatakan, bukankah tidak bahwasanya penyakit kalian itu adalah dosa. Wa dawa'ukumul istighfar, sedangkan penawarnya, obatnya, kata Nabi Muhammad, itu adalah istighfar. Nah, di sini secara tidak langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya kita manusia, selain daripada para anbiya, selain daripada mereka para malaikat, ghair maksum. Artinya kita itu bukan makhluk pilihan Allah yang memang terpelihara daripada dosa. Yang terpelihara daripada dosa, maksum itu cuma dua. Pertama,
itu adalah para anbiya, para nabi-nabi. Yang kedua itu adalah para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan kita ini hamba-hamba Allah itu tidak lepas daripada yang namanya dosa, tidak lepas daripada yang namanya maksiat. Kadang-kadang ada dosa yang tidak terasa, kadang-kadang ada ucapan yang menyinggung perasaan orang, kadang-kadang ada tingkah laku yang mungkin di situ membuat orang kecewa. Kadang ada dosa yang model seperti itu. Maka Nabi SAW, nah itu mengatakan, saya kabarkan kepadamu, kata Nabi, apa penyakit kalian dan apa penawarnya. Bukankah tidak penyakit kalian itu, kata Rasul, itu adalah dosa, dan sedangkan penawarnya itu adalah istighfar. Nah, dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, Gala Iblis pernah berkata, apa kata Iblis? Wa izzatika wa jalalika ya Rabb, la abrahu ughwi ibadaka madamat arwahuhum fi ajsadihim. Wa qala Allahu wa izzati wa jalali la barihtu aghfiru lahum mastaghfaruni. Nah, jadi kata Rasul, iblis itu pernah dia berkata. Nah, jadi iblis ini berkata kepada siapa? Kepada Allah. Kata iblis mengatakan, wa izzatika wa jalalika ya Rabb, dengan keagunganmu wahai Allah, dengan kemuliaanmu wahai Allah, la abrahu ughwi ibadaka madamat arwahuhum fi ajsadihim. Aku itu, kata iblis, akan terus menerus untuk menyesatkan hamba-hambamu madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama arwah mereka itu masih ada di mana? Di tubuh mereka. Jadi iblis mengatakan apa? Demi keagunganmu dan kemuliaanmu wahai Allah, selama di dalam jasad mereka itu hamba-hambamu masih ada ruhnya, maka selama itu juga aku tidak akan menyerah untuk menyesatkan mereka. Nah, akhirnya apa? Allah lihat iblis mengucapkan kalimat seperti itu, dia pengen menyesatkan, pengen tetap menggoda. Artinya selama roh kita itu masih ada di tubuh kita, walau sekalipun indal ghargharah, artinya sudah naik turun, sudah tikas mana nih, tikas lakungan, maka tetap dia akan menggoda. Namun apa? Namun di sini Allah mengatakan, faqalallahu wa izzati wa jalali, dengan keagunganku juga, kata Allah, wa jalali, dan juga dengan kemuliaanku juga, kata Allah, la barihtu aghfiru lahum mastaghfaruni, maka aku tidak akan apa? Tidak akan berhenti, aghfiru lahum, mengampuni mereka, mastaghfaruni, selama dia meminta ampun kepadaku, kata Allah. Jadi iblis itu dia tidak akan berhenti selalu menggoda kita, diajak maksiat, diajak kemungkaran. Ya, kalau hawa nafsu kita tuh lagi bermain, di situ tuh datang iblis. Ya, di situ tuh dia mulai menggoda kita. Tapi selama kita meminta ampun kepada Allah, kita masih mau membasahi lisan kita untuk bertobat kepada Allah, menyesali perbuatan yang tidak baik tersebut, maka apa? Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya kita. Jadi iblis tidak menyerah mengganggu hambanya Allah, Allah pun tidak berhenti untuk mengampuni
mengampuni hamba-hambanya. Ya Allah, nikmat. Kita nih kalau bikin dosa, kita kalau bikin kesalahan, ini sebenarnya keringanan umat Rasulullah ini. Ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena umat-umat zaman dahulu. Jadi umat-umat zaman dahulu itu kalau mereka melakukan dosa, kalau mereka itu melakukan sebuah maksiat, maka apa? Maka ganjarannya, iqabnya itu langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala saat itu juga. Tapi kalau umat Rasul, ini kemuliaan umat Nabi Muhammad, dan karena berkat Nabi Muhammad SAW, maka ulama mengatakan apa? Ditunggu dulu 6 jam, jangan ditulis dosa dulu. Ditunggu dulu nih setengah hari. Siapa tahu di celah waktu itu dia beristighfar kepada Allah, dia bertobat kepada Allah, maka dia diampuni, enggak jadi ditulis dosa. Tapi kalau umat dulu, wah langsung ditulis dosa, langsung dikasih iqab. Bahkan tatkala 6 jam itu setengah hari sudah berlalu, ketika malaikat yang mencatat amal keburukan itu pengen menulis, maka malaikat yang sebelah kanan ini tunggu dulu, kata dia. Ini sudah lewat setengah hari, dia enggak bertobat, dia enggak minta ampun sama Allah. Tunggu dulu, kata malaikat sebelah sini lagi. Siapa tahu dia nanti sebentar lagi nih beramal soleh, sehingga amal soleh tersebut yubdilu al-hasanat yubdil sayyiat, sehingga kebaikan tersebut menutupi dan mengganti daripada perbuatan dosa tersebut. Coba lihat, ini adanya di umat Nabi Muhammad. Nah, kalau umat-umat terdahulu nggak ada model seperti ini. Makanya dikatakan apa? Ummatun mudnibatun wa rabbun ghafur, ummatun marhumah. Umat Rasulullah ini walau sekalipun dia dosanya banyak, ya banyak melakukan kesalahan, tapi apa? Allah Subhanahu wa taala Rabbun Ghafur, Tuhan kita yang Maha Pengampun. Ummatun marhumah, umat yang sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan juga melihat artinya kada dicatat malaikat, hadangi setengah hari dulu, amun kayak itu kita main akan ajar. Nah, ini kada mau nang kene. Salah-salah dapat siksa dari Allah orang model macam ini nih. Nah, di sini dikatakan waqala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, berkata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kunna na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisi al-wahid mi'ata marrah rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah, kata Sayyidina Abdullah ibn Umar, ini anak Sayyidina Umar ibn Khattab. Jadi ketika itu kunna na'uddu li Rasulillah fil majlisil wahidi mi'a marrah. Jadi kami, kata Sayyidina Abdullah bin Umar itu, waktu duduk-duduk sama Nabi, lagi duduk majelis dengan Nabi, duduk, maka kami menghitung Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membaca 100 kali dalam majelis tersebut. Ini Nabi lagi duduk, Nabi membaca 100 kali. Apa yang dibaca? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nabi duduk dengan sahabat, Nabi sambil istighfar. Nabi sambil istighfar. Kata Nabi, Rabbighfirli, ya Allah, ampunkan saya. Jadi sahabat lihat, sahabat memperhatikan. Wa tub alayya, terimalah taubatku ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha menerima taubat dan pengasih. Ini dihitung oleh para sahabat berapa kali Nabi baca seperti ini. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, Rasulullah baca 100 kali saat duduk. Jadi lagi majelis, lagi duduk, ya kalau bahasa kita tuh apa jurang tuh nongkrong lah dengan para sahabat. Tapi Nabi nongkrongnya sambil istighfar.
Maka kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan apa? Fa'alaika rahimakallah bil iksar min hadzal dzikir al-mubarak. Maka hendaklah kita, ini umat Rasul, umat Nabi Muhammad SAW, untuk memperbanyak zikir yang penuh berkah ini. Karena apa? Karena ini amalannya Nabi. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Karena ini amalannya Nabi. Ya, karena min Rasulillah SAW bihadil manzilah. Coba lihat, ini adalah zikir yang mana di sisi Rasulullah ini punya kedudukan. Sampai Rasul waktu itu duduk dengan para sahabat baca zikir ini 100 kali. Ya. Jadi kalau dibandingkan dengan istighfar yang mana kalau ada riwayatnya dari Nabi Muhammad itu yang paling hebat. Pamannya ada dari guru fulan, nih istighfar nih, ini. Ada Habib fulan, ini. Tapi sumbernya bukan dari hadis. Bukan dari hadis. Tapi apa? Dari orang aja. Nah, tetap bagaimanapun tetap afdal amalan yang bersumber dan beriwayat dari Nabi Muhammad. Walau sekalipun pendek, walau sekalipun itu panjang, tapi tetap afdal yang datang riwayat amalannya Nabi Muhammad. Makanya kita di sini disuruh oleh Al-Habib Abdullah ibn Alwi Al-Haddad, ya, bin Alwi Al-Haddad, untuk apa? Untuk memperbanyak zikir ini. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Berapa? 100 kali. Lebih luar biasa. Wa balagana anna al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ruwiya ba'da mautihi fil manam. Ya, diriwayatkan bahwasanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ru'ya ba'da mautihi fil manam, ada yang lihat dengan beliau setelah wafatnya di dalam tidur, ada yang mimpi. Fadzakara anna Allah ta'ala nafa'ahu katsiran bi kalimati sami'aha min Sufyan Tsauri rahimahullah, bahwasanya nafa'ahu katsiran, Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini banyak mendapat manfaat bi kalimat, dengan sebuah kalimat sama'uha min Sufyan Tsauri rahimahullah, yang didengar oleh Imam Ahmad bin Hanbal daripada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Wa hiya hadhihi, yaitu Allahumma ya Rabbi kulli syai' biqudratika kulli syai' ighfir li kulli syai' wa la tas'alni kulli syai'. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal pernah dilihat dalam mimpi. Imam Ahmad bin Hanbal bilang, saya dapat manfaat besar nih. Ini zikir saya dapatnya daripada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Saya waktu wafat, waktu saya meninggal di alam barzakh, saya dapat manfaat besar karena gara-gara mengamalkan ini zikir. Zikirnya apa? Zikirnya ada istighfarnya. Allahumma ya Rabbi kulli syai' ighfir li kulli syai' ighfir li kulli syai' wa la tas'alni kulli syai'. Ada juga tambahannya wa la tuhasibni kulli syai' wa'tini kulli syai'. Ada juga seperti itu. Ya Rabbi kulli syai' ighfir li kulli syai' wa la tas'alni kulli syai'. Nah, ini zikir yang sangat luar biasa. Makanya di sini dikatakan apa? Fa'alaika aidan bil iksar min hadzal kalimat al-mubarak. Maka hendaklah kita untuk memperbanyak zikir yang penuh berkah ini. Jadi 2. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, ya. Wa tu rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu 100 kali dibaca Nabi Muhammad. Kemudian ya Rabbi kulli syai', ya, ighfirli bi qudratika kulli syai', ighfirli kulli syai' wa la tas'alni. Artinya apa? Artinya wahai Allah, ya,
wahai Allah, biqudratika ala kulli syai, dengan ketentuanmu segala sesuatunya. Kan segala sesuatu atas ketentuan Allah. Apanya aja atas ketentuan Allah. Ighfirli kulli syai, ampunkan segala sesuatunya dari dosa-dosaku. Wala tas'alni kulli syai, jangan engkau nanti pertanyakan tentang segala sesuatunya nanti di akhirat. Wala tuhasibni kulli syai, ada juga tambahannya, jangan engkau menghisapku, semuanya jangan dihisap ya Allah tentang aku. Wa'atini kulli syai, dan berikan aku semuanya ya Allah. Aku pengen kebaikan semuanya, dunia akhirat lancar mulus. Hadza doa azim. Ini doa yang sangat luar biasa. Ini doa yang berkah. Nah, kemudian wa minal ma'thur, ada dalam sebuah riwayat athar, man istaghfarallah kulla yawmin lil mu'minin wal mu'minat 27 marrah. Siapa orang yang mengucapkan istighfar namun dia menyertakan orang-orang mukmin, menyertakan orang-orang mukminat laki-laki dan perempuan, 27 marrah, dia baca 27 kali. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Kam berapa? 27 marrah. Dia baca 27 kali. Nah, maka apa? Sara minal ibadil ladzi bihim yurhamul khalq. Subhanallah. Maka sama orang tersebut kedudukannya telah menjadi seorang hamba yang mana hamba tersebut dianggap oleh Allah sebagai hamba yang merahmati semua makhluk. Kalau baca 27 kali, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Wa bihim yumtarun wa yurzakun, dengan berkat dia apa? Hujan turun. Dengan berkat dia rezeki diturunkan oleh Allah. Sebabnya apa? Sebabnya orang tersebut mengucapkan istighfar kepada mukmin dan mukminat. Ya. Kepada mukmin dan mukminat. Wa hadhihi sifatul abdal min rijalillahi wa ibadihi salihin. Ini kata Habib Abdullah Haddad, beliau mengatakan inilah sifat-sifat daripada para wali abdal. Sifat daripada wali abdal. Wa ibadihi salihin, dan sifat hamba-hamba yang soleh. Sayang kepada mukmin, sayang kepada saudaranya, sayang kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ini sifat siapa? Sifat para wali abdal. Wali abdal itu sayang semuanya sama orang, nggak ada benci, nggak ada hikit, nggak ada penyakit dalam hatinya. Wa ibadus salihin, hamba-hamba yang soleh sama juga seperti itu. Tapi apa? Siapa orang yang membaca astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27 kali, maka dianggap oleh Allah ini hamba sama seperti wali abdal, sama seperti hamba-hamba yang soleh, sama dengan berkat dia apa? Rezeki turun, hujan turun, ya. Termasuk dianggap oleh Allah ini adalah hamba yang mencintai semua makhluk. Kalau baca apa? Kalau baca astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, azim, istighfar luar biasa. Nah, jadi apa? Amalan dari Rasul yang dibaca oleh Nabi. Nabi baca rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Berapa? 100 kali Nabi kalau sambil duduk di majelis. Imam Ahmad bin Hanbal dapat manfaat yang sangat besar dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Setelah wafatnya dapat manfaat yang besar. Baca apa? Baca Allahumma ya Rabbi kulli syai bi qudratika kulli syai ighfir li kulli syai wa la tas'alna kulli syai wa la tuhasibni kulli syai wa'tini kulli syai. Ini zikir yang sangat luar biasa. Kemudian kalau pengen dapat manfaat, ya, keutamaannya daripada wali abdal, baca rabbighfirli astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Kemudian sambungannya insyaallah
fil usbu al-ati, minggu yang akan datang, mabhasul azkar wa da'wat fi bayani fadilatus salah ala Rasulillah. Ya, tentang keutamaan daripada manfaat salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan ya semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan sehat, semuanya panjang umur, luas rezeki, mudah-mudahan berkah semuanya yang berkhidmah di masjid ini, semuanya yang membantu mudah-mudahan berkah, hajatnya maghdiyah insyaallah. Dan kita bacakan surah Fatihah Susan ila ruh Hajjah Barmiyah bin Karta, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya di surga. Kita kirimkan surah Al-Fatihah wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah.